Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. الآن سنتعلم الدرس الخامس من كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثة الجزء الأول تأليف الأستاذ K.Al-Haj Imam Zarkashi wal Ustadz K.Al-Haj Imam Syubbani. Hari ini, sekarang kita akan belajar pelajaran bahasa Arab dari buku Durusul Lughal Arabiyah jilid 1 karya Al-Ustadz K.Al-Haj Imam Zarkashi dan Al-Ustadz K.Al-Haj Imam Syubbani. قبل بداية الدرس لا تنسى الإعجاب والتعليق والمشاركة والاشتراك في قناتي على اليوتيوب Your Arabic Made. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Your Arabic Made. تعالوا نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. انظري إلى هذه الصورة. هنا طائر وهنا صندوق. الطائر في الصندوق. الطائر على الصندوق. الطائر تحت الصندوق. الطائر فوق الصندوق. الطائر أمام الصندوق. الطائر وراء الصندوق. الطائر بين الصندوقين. الطائر جانب الصندوق. الطائر حول الصندوق. Hari ini kita akan mempelajari kata yang menerangkan posisi. Nah, dari gambar ini sudah jelas posisi burung di mananya kardus. Ya, ini contoh pemakaiannya. Qalid ba'di. Say after me. Ikuti saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Huna faslun. Ma huna? Huna faslun. Hadhihi sabburatun. Ma hadhihi? Hadhihi sabburatun. As-sabburatu fil fasli. As-sabburatu fil fasli. Aina as-sabburatu? Kaifal jawab? Bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Aina as-sabburatu? Aina artinya di mana? Berarti menanyakan letak dari benda tersebut atau posisi benda tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Maka menjawabnya mudah sekali. Kita jawab dengan ini. Aina as-sabburatu? As-sabburatu fil fasli. Ajib. Aina as-sabburatu? Mumtaz. Ala. Ma hadha? Hadha kitabun. Wa ma hadha? Hadha maktabun. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu 'ala al-maktabi. As-su'al, aina al-kitabu? Aywa, mumtaz. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Unzuri ila hadhihi surah. Unzur ila hadhihi surah. Lihat ke gambar tersebut. Ya. Al-an, ma huna? Huna ardun. Ma huna? Huna ardun. Hunaka sama'un. Ma hunaka? Hunaka sama'un. Hunaka sama'un wa huna ardun. Unzuri ila hadhihi surah, lihat ke gambar ini. Kita menggunakan posisinya, menggunakan kata apa? Fauqa. Berarti bagaimana? Langit di atas bumi. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Oke. Qalid ba'di. Ikuti setelah saya. As-sama'u fawqal ardi. As-sama'u fawqal ardi. Aina
as-sama'u? As-sama'u fawqal ardi. Sekarang kalau kita balik posisinya, bumi di bawah langit. Nah, bagaimana mengucapkannya? Ayo. Al-ardu tahtas sama'i. Al-ardu tahtas sama'i. Aina al-ardu? Al-ardu tahtas sama'i. والآن انظر إلى هذه السورة. ما هنا؟ هنا قط. ما هنا؟ هنا قط. وما هذه؟ هذه منضدة. ما هذه؟ هذه منضدة. القط تحت المنضدة. القط تحت المنضدة. أين القط؟ أيوة ممتاز. القط تحت المنضدة. انظر إلى هذه السورة أمامه. ما هنا؟ أيوة هنا مدرسة. وما هذا؟ Ada yang tahu apa ini? Yang saya tunjuk gambarnya. Hadza maidanun. Ma hadza? Hadza maidanun. Al-maidanu amama al-madrasati. Al-maidanu amama al-madrasati. Ajib hadha soal. Jawab pertanyaan ini. Aina al-maidanu? Aywa al-maidanu amama al-madrasati. Unzur ila hadhihi surah. Lihat ke gambar ini. Wara'a. Huna bi'run. Wa huna baitun. Huna bi'run wa hadha baitun. Al-bi'ru wara'al baiti. Madza? Al-bi'ru wara'al baiti. Qallid ba'di. Ikuti setelah saya. Al-bi'ru wara'al baiti. Aina al-bi'ru? Aywa. Al-bi'ru wara'al baiti. Ma huna? Huna yadun. Ini adalah tangan. Li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a. Saya punya 2 tangan. Di setiap tangan ada 5 jari. Oke. Hiya jari jempol. Apa makna jari jempol? Ibhamun. Jari telunjuk. Sababatun. Wa ma huna? Wusta. Wa ma huna? Binsarun. Wa ma huna? Khinsarun. Al-an unzur ila hadhihi surah. Baina al-usfuru baina sunduqaini. Baina. Ma makna baina? Di antara. Unzur. As-sababatu bainal ibhami wal wusta. Qallid ba'di. As-sababatu bainal ibhami wal wusta. Aywa. As-sababatu bainal ibhami wal wusta. Walan al-wusta bainas sababati wal binsari. Al-wusta bainas sababati wal binsari. Al-binsaru bainal wusta wal khinsari. Al-binsaru bainal wusta wal khinsari.
Ketika kita menggunakan baina artinya di antara, maka ada satu hal di antara dua hal, atau ada satu benda di antara dua benda. Contohnya seperti ini, ada burung di antara dua benda, yaitu dua kotak ini, ya. Maka kita sebegitu juga di sini, di kalimat-kalimat ini. Maka ada satu hal atau satu benda diapit oleh dua benda, satu, dua. Ya, coba lihat ke sini. Ini ke satu, ini ke dua. Disambungkan dengan wa. Wa artinya apa? Dan. Jari manis di antara jari tengah dan kelingking. Oke, ajib soal. Aina al-wusta? Sahih. Al-wusta baina as-sababati wal binsari. Wa aina as-sababatu? As-sababatu bainal ibhami wal wusta. Mumtaz. Unzur ila hadhihi surah. Lihat ke sini. Huna ta'irun wa huna sunduqun. Al-an unzur. Hadhihi syajaratun. Ma hadhihi? Hadhihi syajaratun wa huna baitun. Hadha baitun. Hadhihi syajaratun wa hadha baitun. Asy-syajaratu janibal baiti. Asy-syajaratu janibal baiti. Asy-syajaratu janibal baiti. Al-an ajib as-su'al. Aina asy-syajaratu? Aywa asy-syajaratu janibal baiti. Huna baitun. Wa ma hadha? Ma hadha? Nih yang saya tunjuk. Benda apa ini yang mengelilingi rumah ini? Oke, hadha surun. Ma hadha? Hadha surun. Aywa. Bagaimana berarti? Pagar di sekeliling rumah. Ada yang bisa menerjemahkan? Oke. As-suru haulal baiti. Qalid ba'di. As-suru haulal baiti. Aina as-suru? As-suru haulal baiti. Aywa, mumtaz. Intahaina minas suar. Kita sudah selesai membahas gambar. Oke, sekarang kita akan membahas kalimat-kalimat yang tadi muncul di gambar tadi, ya. Oke. Kata-kata terakhir atau kata-kata setelah kata fi, ala, tahta, fauqa, amama, waro'a, baina, janiba, haula, setelahnya harus berharokat kasroh. Maka bagaimana ini? As-saburatu fil, bagaimana membaca kata terakhirnya? Membaca kata terakhirnya berarti harus berharokat apa? Kasroh. Berarti bagaimana? As-saburatu fil fasli. Al-kitabu alal maktabi. Ayo, kasroh. Al-qittu tahtal mindodati. Kasroh juga. Semuanya harus kasroh, ya. As-sama'u fauqal ardi. Al-ardu tahtas sama'i. Al-maidanu amamal madrasati. Al-bi'ru wara'al baiti. As-sababatu bainal ibhami, bainal ibhami wal wusta. Al-wusta bainas sababati wal binsari. Al-binsaru bainal wusta wal khinsari. Asy-syajaratu janibal baiti. As-suru haulal baiti. Jadi kata-kata setelah kata yang Ustazah warnain merah, fi, ala, tahta, fauqa, amama, waro'a, baina, janibah, haula, semuanya harus berharokat kasroh. Nah, begitu juga ini. Ketika baina kan tadi setelah baina ada dua benda, atau dua orang, atau dua hal, dan sebagainya, ya. Maka dua-duanya harus berharokat kasroh. Ini kasroh juga. Tapi karena terakhirnya adalah alif maksuroh, maka tidak muncul kasrohnya. Nah, seperti ini juga. Al-wusta bainas sababati wal binsari. Ini ada kasroh, ini ada kasroh. Jadi setelah baina, dua kata setelahnya harus kasroh juga. Sampai sini paham?
Kalau mau mencatat, silahkan dicatat, diulang lagi videonya dari awal, kemudian dicatat di buku tulisnya. Dan kalau bisa menggunakan pulpen dengan 3 warna ya, merah, biru, dan hitam. Supaya apa? Supaya menandakan mana yang penting, seperti itu. Oke, seperti biasa, setelah membahas materi, maka kita akan melanjutkan ke latihan. Tamrin artinya latihan. Ajib an hadhil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 contoh pertanyaan. Hal huna masjidun? Hal huna masjidun? Kalau ada pertanyaan hal, di video sebelumnya kita sudah membahas ya. Kalau ada soal atau pertanyaan menggunakan hal, artinya apakah, maka kita menjawabnya dengan apa? Apakah langsung menjawab? Tidak, kita tidak langsung memberi jawabannya, tapi kita menjawab dulu dengan na'am, huna masjidun. Atau la, huna madrasatun. Jadi ketika ada pertanyaan hal, maka kita harus menjawab dulu dengan na'am atau la. Nggak boleh huna masjidun, tidak boleh menjawab seperti itu. Jadi harus dijawab dengan na'am atau la. Untuk pertanyaan apa? Hal. Na'am, huna masjidun. Kita menggunakan na'am kalau memang jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, maka kita menggunakan la, huna madrasatun. Oke, sampai sini paham? Untuk pertanyaan kedua, as-su'al asani. Afil baiti kursiyun, ada kata tanya menggunakan a. A ini sama dengan hal, artinya apakah? Ya, hal dan a artinya sama, apakah? Afil baiti kursiyun, apakah di rumah ada kursi? Nah, maka kalau pertanyaannya pakai a atau hal, kita menjawab dengan na'am dulu. Na'am fil baiti kursiyun. Aina tariqu? As-su'al as-salis. Aina tariqu? Aina, ma makna aina? Aina adalah kata tanya, artinya di mana. Aina tariqu? Di mana jalan? Ketika pertanyaannya tidak menggunakan hal atau a, maka kita langsung menjawab, tidak usah menggunakan na'am atau la. Di mana jalan? At-tariqu amamal baiti. Jalan di depan rumah. Jadi nggak usah pakai na'am atau la lagi. Menjawab na'am atau la hanya untuk pertanyaan hal dan a. Sedangkan pertanyaan selainnya tidak menggunakan na'am atau la untuk menjawabnya. Aina at-tariqu? Di mana jalan? At-tariqu amamal baiti. Jalan di depan rumah. Madza fil baiti? Nah, di sini soal nomor 4 dan 5, fi soal ar-rabi' wal soal al-khamis kadaan yatasawa. Hampir mirip, tapi ini berbeda. Nah, pertanyaannya yang nomor 4 pakai madza fil baiti, sedangkan nomor 5 man fil baiti. Bagaimana cara menjawabnya? Madza fil baiti? Fil baiti kursiyun wa maktabun wa khizanatun. Di rumah ada kursi, meja, dan lemari. Nah, kursi, meja, dan lemari ini adalah kata benda. Maka ketika pertanyaannya pakai madza, menggunakan madza, maka kita artinya menanyakan kata benda, apa yang ada di dalam rumah. Sedangkan menggunakan man, kata tanya man artinya siapa. Maka kita menanyakan manusia. Maka kita bisa menjawab fil baiti abun wa ummun wa waladun wa bintun. Di rumah ada bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Atau mau menggunakan nama orang, boleh. Fil baiti Muhammadun. Fil baiti Fatimatu. Di rumah ada Fatimah, di rumah ada Muhammad, dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaan madza, itu berarti menanyakan kata benda, sedangkan man menanyakan manusia atau orang. Ya, boleh disebut namanya, boleh atau orangnya siapa, dan sebagainya. Oke, sampai sini paham? Kalau terlalu cepat pembahasannya, boleh diulang lagi ya. Di rewind lagi, diulang lagi, mundur ke belakang, kemudian di play lagi. Oke? Tamrin selanjutnya. Kalau tadi menjawab pertanyaan, maka latihan atau tamrin sekarang adalah disuruh ngapain ya? Ada perintahnya, uktub su'alan likulli jawabin fima ya'ti.
Uktub, tulislah pertanyaan untuk setiap jawaban berikut ini. Jadi di sini sudah ada jawaban-jawabannya, yang belum ada apanya? Yang belum ada pertanyaannya atau soalnya. Maka kita buat soalnya, ya. Alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku. Berarti bagaimana pertanyaannya? Berarti dia menanyakan letak posisi atau benda apa di atas benda tersebut. Yang mana? Yang pertama, berarti dia menanyakan letak posisinya. Atau yang kedua, dia menanyakan ada benda apa sih di atas benda tersebut. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Alal maktabi kitabun. Kita kasih contoh pertanyaannya seperti ini. Maza alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Di atas meja ada buku. Sesuai nggak antara pertanyaan dan jawaban? Sesuai ya. Nah, kalau yang kedua, ini lihat soal yang nomor 2, hampir mirip ya. Kalau ini alal maktabi kitabun, di atas meja ada buku. Kalau jawaban nomor 2, alkitabu alal maktabi, buku di atas meja. Berarti kita menerangkan bahwasanya posisi buku ada di atas meja. Maka kita menggunakan pertanyaan pakai kata apa? Ainal kitabu. Ini diperhatikan ya, hampir mirip tapi berbeda pertanyaannya. Jawabannya hampir mirip tapi pertanyaannya berbeda. Madza alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Di atas meja ada buku. Madza alal maktabi? Alal maktabi kitabun. As-soal as-tsani, ainal kitabu? Di mana buku? Buku di atas meja. Sesuai ya dengan pertanyaannya ya. Maka kalau kita bertanya madza alal maktabi, al-kitabu alal maktabi, itu nggak nyambung. Begitu juga kalau kita tanya ainal kitabu alal maktabi kitabun, itu kurang cocok. Seperti itu ya. Diperhatikan baik-baik. Madza alal maktabi kitabun. Ainal kitabu? Al-kitabu alal maktabi. Oke. Nomor 3 dan 4 ini hampir sama pertanyaannya dengan latihan yang sebelum tadi, nomor 4 dan 5 ya. Alal maq'adi tilmidun, di atas bangku ada seorang murid. Nomor 4, ar-raqmu rabi' alal maq'adi kittun, di atas bangku ada kucing. Maka ini hampir sama ya, jawabannya hampir sama, tapi yang berbeda adalah yang di atasnya bangku itu siapa? Satu ada murid, yang kedua ada kucing. Maka bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya pun hampir mirip, tapi ada bedanya. Ar-raqmu salis alal maq'adi tilmidun. Maka pertanyaannya man alal maq'adi, karena manusia ya, tilmidun ini seorang murid dan murid ini adalah manusia. Maka pertanyaannya man alal maq'adi. Kalau nomor 4 di atasnya adalah hewan, maka ke hewan kita tidak bertanya siapa, tapi apa. Maka bagaimana pertanyaannya? Maza alal maq'adi. Ya, hampir mirip tapi beda. Man alal maq'adi tilmizun. Maza alal maq'adi tittun. Seperti itu. Sekarang nomor 5. Apa ini Ustazah? Apa ini? Kok jawabannya seperti ini? Berarti pertanyaannya apa ya? Huwa bainal masjidi wal madrasati. Huwa, dia di antara masjid dan rumah. Huwa ini bisa artinya dia laki-laki atau orang laki-laki, bisa juga benda muzakkar, kata benda muzakkar. Jadi huwa ini bisa mewakili orang laki-laki atau dia laki-laki, atau juga bisa mewakili benda muzakkar ya. Maka kita harus memunculkan pertanyaannya di sini kata benda yang muzakkar supaya sesuai dengan jawabannya. Contohnya, ainal baitu. Al baitu ini kata benda ya, ismun. Muzakkar atau muannas? Ismun muzakkarun. Kenapa muzakkar? Kenapa al baitu muzakkar? Kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Isim muzakkar dan isim muannas. Ismun muzakkarun, ismun muannasun. Apa bedanya? Kalau yang muannas diakhiri dengan tak marbuto, kalau muzakkar tidak diakhiri dengan tak marbuto. Maka ainal baitu, al baitu ini kata benda muzakkar. Maka kita bisa menjawab dengan singkat.
kita ganti dengan dhamir atau kata ganti. Pakai huwa. Ainal baitu? Huwa bainal masjidi wal madrasati. Di mana rumah? Dia di antara masjid dan rumah. Jadi menjawabnya lebih singkat menggunakan huwa atau kata gantinya. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah, intahaina minal bahas an ad-darsil khamis. Kita sudah selesai membahas pelajaran kelima, ya. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya membahas pelajaran-pelajaran berikutnya, bab-bab berikutnya, ya. Nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.